Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Siapa ketua kelasnya? Oh, Mas Faiz. Ya, silahkan Mas Faiz minta tolong untuk dibantu memimpin doa. Amin. Terima kasih Mas Faiz. Wah, kalian terlihat ceria dan bersemangat sekali ya hari ini. Bagus. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik ya, sehat semua. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, semuanya sehat. Sudah sarapan semua? Bagus, kita memang harus sarapan sebelum melakukan aktivitas agar semangat. Oh iya, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adakah? Oh, Eva. Eva yang mana? Oh, Eva Amalia. Kenapa tidak hadir? Sakit. Tapi suratnya belum ada ya? Oke, enggak apa-apa. Semoga Eva kembali sehat dan bisa belajar bersama-sama kita lagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin kelas kita lebih kondusif lagi. Jadi ini Ibu lihat ada beberapa kursi yang masih kosong. Coba yang duduk di belakang, silahkan maju dulu untuk duduk di depan. Ada 3 bangku. Siapa itu yang di pojok? Oh iya, Mas Faiz, silahkan sini Mas. Maju dulu Mas. Mbak Fafa sama Mbak Dian, silahkan maju dulu. Nah, seperti ini sudah rapi ya. Bisa kita mulai pelajaran pada hari ini. Baik, silahkan sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulis, dan alat-alat tulis kalian ya. Baik. Oh iya, Ibu minta tolong untuk nyalakan LCD-nya. Siapa? Oke, sudah ya. Oke, bisa kita mulai. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar materi apa? Coba, siapa? Ada yang tahu tidak? Ayo, semalam sudah belajar atau belum? Wah, ketahuan ini belum belajar. Oke, baik. Bisa dibuka bukunya, silahkan. Di materi strategi pemasaran barang dan jasa. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai strategi pemasaran barang dan jasa yang meliputi pengertian, tujuan, serta jenis-jenis strategi pemasaran barang dan jasa. Nah, nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, kemudian Ibu minta untuk melaksanakan diskusi. Jadi pada pelajaran pada hari ini, tujuan yang ingin kita capai itu ada 3. Yang pertama, melalui pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian strategi pemasaran barang dan jasa dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kajian referensi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari strategi pemasaran barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis dari strategi pemasaran barang dan jasa. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat mengenai materi pelajaran di pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Analisis pasar. Apa sih analisis pasar itu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, silahkan. Siapa? Dia. Ya. Nah, benar sekali. Bagus, masih ingat ya. Jadi analisis pasar itu adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan di pasar mengenai karakteristik pembelinya, luas pasarnya, seperti itu. Nah, jadi untuk yang kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke strategi pemasaran barang dan jasa. Ini masih ada kaitannya
dengan analisis pasar. Jadi setelah kita mau analisis pasar, kita menentukan strategi pemasaran barang dan jasa yang tepat untuk dilakukan. Oke anak-anak, langsung saja kita telaah materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pemasaran barang dan jasa. Nah, di sini ada dua hal, yaitu strategi pemasaran dan barang dan jasa. Strategi pemasaran terdiri dari apa? Strategi dan pemasaran, ya. Nah, yang pertama strategi. Ada yang tahu apa itu strategi? Cara, ya bagus. Lalu, ada lagi? Rencana, oke bagus sekali. Ayo, ada yang ingin berpendapat lagi? Upaya, oke. Apalagi? Teknik, oke bagus. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak kita simpulkan bersama-sama ya mengenai pengertian strategi. Nah, apakah strategi itu cara? Ya bisa seperti itu. Rencana, oke. Upaya bisa. Tapi kalau untuk teknik sendiri itu beda dengan strategi ya. Jadi bisa dikatakan strategi itu cara, tata cara, atau suatu rencana dan juga usaha. Tapi yang paling mendekati adalah yang rencana. Selanjutnya pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Nah, apa sih pemasaran itu? Ada yang tahu? Kegiatan memenuhi kebutuhan konsumen. Bagus. Oke, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi mengenai pemasaran? Ya, silakan. Oke, bagus. Kegiatan memuaskan konsumen. Yang lain? Ya, benar sekali. Kegiatan konsumen. Oke, masih ada lagi? Tidak ya? Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa pemasaran itu memang benar sebagai kegiatan memenuhi kebutuhan konsumen. Juga bisa dikatakan kegiatan memuaskan konsumen. Nah, kegiatan menyampaikan produk kepada konsumen itu adalah sebagai salah satu cara yang dilakukan dalam strategi pemasaran itu sendiri. Nah, jadi apa sih strategi pemasaran itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, strategi pemasaran itu adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi produk, barang, atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan konsumen. Seperti itu. Oke, semua sudah jelas mengenai pengertian strategi pemasaran? Atau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak, kita lanjut membahas mengenai barang dan jasa. Jadi, apa itu sih? Yang pertama, barang. Ayo. Ini apa? Spidol. Apakah spidol ini barang? Ya, benar sekali. Jadi, apa itu barang? Barang, produk yang bisa dilihat. Ya, bagus, betul. Barang bisa dilihat. Kemudian bisa
dipegang. Ya, betul sekali. Nah, jadi barang itu adalah benda yang berwujud seperti ini. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita rasakan. Lalu, kalau jasa itu apa? Jasa. Produk yang tidak bisa dilihat. Ya, benar. Kemudian, ada lagi. Hanya bisa kita rasakan manfaatnya. Ya. Ya, bagus sekali ya pendapat dari kalian. Jadi, kalau jasa itu produk yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa menikmati manfaat dari produk tersebut. Misalnya apa? Ada yang tahu contoh dari jasa? Oke, travel. Jasa travel. Iya, benar sekali. Jadi, kita tidak membeli travelnya, tapi kita membeli jasa pengantaran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Manfaatnya adalah kita bisa sampai ke tempat itu, tapi kita tidak memiliki mobilnya, seperti itu. Baik, tadi kan kita sudah menelaah mengenai strategi pemasaran dan juga barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran barang dan jasa adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan mulai dari perencanaan hingga eksekusi dari produk itu yang digunakan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Melalui apa? Ya tadi melalui barang dan juga jasa, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh dari suatu produk. Ya, bisa kita lihat produk apa ini? Oke, mie instan. Jangan sebut merek ya. Ya, ini mie instan. Nah, apakah ini salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mie instan ini? Ya. Kenapa? Kalau iya? Ya, benar sekali. Jadi, si perusahaan mie ini berusaha untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan membuat apa? Membuat variasi yang banyak dari produk mie ini. Contohnya apa? Contohnya mie banyak sekali variannya. Ada geprek yang dari seluruh Nusantara, ada soto, terus mie Aceh, seperti itu. Jadi contoh ini adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen dalam hal ini apa? Yang ingin merasakan berbagai rasa varian yang berbeda-beda, tapi dalam bentuk mie instan seperti itu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah tujuan dari penetapan strategi pemasaran. Apa sih tujuan dari penetapan strategi pemasaran itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Oke, bagus sekali, 100 untuk kamu. Jadi, memang benar tujuan utama dari penetapan strategi pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Nah, tujuan lain dari penetapan strategi pemasaran oleh perusahaan adalah, bisa kita lihat, yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu. Lalu dalam dunia nyata seringkali banyak terjadi perubahan-perubahan. Jadi strategi pemasaran ini digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oke, sampai sini ada yang masih dibingungkan atau yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Mas. Oke, Mas Faiz bertanya, apakah memperoleh keuntungan itu tujuan dari strategi pemasaran? Nah, bagus sekali, ini pertanyaan yang bagus dari Mas Faiz. Jadi, tujuan untuk memperoleh keuntungan itu bukan tujuan utama dari
pelaksanaan strategi pemasaran. Itu adalah tujuan perusahaan melakukan bisnis. Itu untuk memperoleh keuntungan. Kalau dari penetapan strategi pemasaran ini, tujuan utamanya adalah perusahaan ingin memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Benar sekali. Seperti itu Mas Faiz. Jadi jangan salah ya anak-anak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo. Tidak ada? Berarti semua sudah paham mengenai materi, pengertian dan tujuan strategi pemasaran ya. Oke, kalau sudah, Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi nanti ada 3 kelompok diskusi. Yang satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, pembagiannya kita berhitung saja ya, mulai dari pojok sana. Silahkan berhitung. Ya, berhitungnya 1 sampai 3. Ya, mulai. Oke, sudah ya, sudah semua. Semua sudah mendapatkan kelompok. Ya, silahkan kalau sudah kalian berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing untuk kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di paling pinggir sini. Oke, silahkan. Ya, jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis jenis-jenis strategi pemasaran barang dan jasa. Jadi strategi pemasaran barang dan jasa itu ada 3 jenis. Yang pertama, strategi yang membeda-bedakan pasar. Yang kedua, strategi yang tidak membeda-bedakan pasar. Dan strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Nanti kalian analisis dengan diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nah, nanti juga di sini akan Ibu berikan lembar kerjanya. Di sini juga ada gambar produk tertentu yang nanti kalian harus menganalisis produk ini. Ini masuknya produk mana, seperti itu. Terus kalian juga analisis alasan kenapa produk ini masuk ke dalam jenis pemasaran yang kalian pilih itu. Nah, oke. Sudah mengerti? Apa ada yang ingin ditanyakan? Waktunya nanti 10 menit ya. Oke. Ini silahkan lembar kerjanya dibagikan. Ya. Oke, silahkan bisa kalian mulai. Nanti kalau ada yang bingung dan ingin ditanyakan, panggil Ibu saja ya. Ya, silahkan dimulai. Ya, bagaimana diskusinya kelompok 1? Sudah berjalan? Ya, sampai mana? Oh, ada yang ditanyakan? Ya, nanti itu ditulis di lembar jawab. Untuk yang analisis produknya saja ya. Nanti untuk yang jenis-jenis strategi itu kalian tulis di kertas yang berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, Ibu tinggal terlebih dahulu. Semangat ya! Halo, bagaimana kelompok 2 ini diskusinya? Ayo semuanya diskusi ya, jangan ada yang numpang nama lo. Bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selamat melanjutkan pekerjaannya ya. Ayo bagaimana? Ini diskusinya kelompok 3.
Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Ya, jadi strategi pemasaran yang terkonsentrasi itu bukan segmen target dari pasarnya itu sudah khusus, sudah spesifik hanya untuk kalangan tertentu saja yang membutuhkan produk tersebut. Seperti itu. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, Ibu tinggal dulu ya. Semangat! Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, waktunya tinggal 3 menit ya, silahkan untuk diselesaikan. Nanti setelah selesai, kalian presentasi hasil diskusi kalian satu persatu. Ya, di depan sini. Semuanya saja, tidak usah perwakilan. Oke, silahkan dilanjutkan ya, waktunya tinggal 3 menit. Ya anak-anak, waktu untuk diskusi sudah habis ya, silahkan setiap kelompok nanti bergiliran dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ya silahkan kita mulai saja. Semua sudah presentasi ya? Oke, bagus sekali tadi presentasinya. Semua sudah mengerti apa itu jenis-jenis strategi pemasaran? Oke, benar sekali tadi yang sudah kalian analisis dan juga kalian jelaskan bahwa jenis-jenis strategi pemasaran barang dan jasa itu ada 3. Yang pertama, strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar, dan juga strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Nah, tadi sudah kalian analisis yang jenis pertama, contohnya itu untuk strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar, contohnya ada air, mineral, dan juga buku tulis. Jadi tidak ada sasaran yang khusus, semua orang bisa menggunakan barang tersebut. Lalu yang kedua, contoh dari strategi yang membeda-bedakan pasar itu ada mie instan dan juga mobil. Jadi karena selera di masyarakat itu berbeda-beda, perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan si konsumen dengan membuat berbagai varian dari produk tersebut. Lalu yang ketiga itu ada strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Nah, contohnya tadi ada apa? Gula Tropicana Slim dan juga susu Anlin. Nah, itu sasaran dari perusahaan tersebut, dari produk tersebut itu sudah khusus untuk orang yang terkena diabetes. Itu contohnya tadi Tropicana Slim. Nah, untuk yang orang yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai terjadi pengeroposan tulang, itu diberikan susu Anlin seperti itu. Sudah paham semua ya? Oke, bagus. Ya, baiklah anak-anak, seluruh serangkaian kegiatan mengenai materi strategi pemasaran barang dan jasa sudah kita laksanakan. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih dibingungkan, yang masih ragu atau ingin ditanyakan? Silahkan Ibu beri kesempatan untuk bertanya sebelum kita akhiri pelajaran. Ada atau tidak? Ya, kalau tidak, Ibu rasa berarti kalian sudah mengerti dan memahami apa itu strategi pemasaran. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan atau merangkum mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi.
Ya, siapa yang ingin merangkum atau menyimpulkan? Silahkan. Mbak Erli ya, silahkan. Oke, bagus. Ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian, lalu tujuan, serta jenis-jenis dari strategi pemasaran. Ya, ada yang ingin melengkapi dari jawaban Mbak Erli? Ya, silahkan siapa? Ayo. Ya, silahkan Mbak Dia. Ya, oke, bagus sekali atas tambahannya. Jadi tadi strategi pemasaran itu adalah serangkaian proses dari mulai perencanaan hingga eksekusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memuaskan atau memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu dari tujuan utama dari penetapan strategi pemasaran adalah untuk memuaskan konsumen. Lalu jenis-jenis dari strategi pemasaran ada 3. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Yang kedua, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Oke, bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah memahami ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, dengan mempelajari materi mengenai strategi pemasaran barang dan jasa ini, nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan. Misalnya nanti kalian menjadi wirausaha, kalian harus menerapkan ini agar kalian bisa mengembangkan usaha yang kalian lakukan, agar kalian bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen juga mencari-cari produk yang kalian tawarkan itu. Oke, seperti itu ya anak-anak. Ya, baik anak-anak. Ibu rasa kalian sudah mengerti semua ya mengenai strategi pemasaran barang dan jasa. Oleh karena itu, Ibu akan beri kalian soal latihan mengenai strategi pemasaran barang dan jasa. Ya, ini nanti ada soal, kalian jawab, waktunya 5 menit saja ya. Nggak usah lama-lama, gampang kok, cuma 3 nomor. Ya, silahkan. Ya, silahkan, soalnya dikerjakan, waktunya 5 menit. Jangan ada yang mencontek atau bekerja sama. Oke, semangat mengerjakan. Waktunya sudah habis, silahkan kumpulkan pekerjaan kalian di depan ya. Salah satu saja mengumpulkan, nanti mulai. Ya, oke, terima kasih. Sudah semua ya ini ya. Jadi seluruh pelajaran pada hari ini sudah kita lakukan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran di minggu yang akan datang, yaitu strategi bauran pemasaran. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu ya, agar besok di kelas sudah paham dan tinggal menerapkan. Oke, Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oh ya, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Faiz untuk memimpin doa, Mas. Terima kasih Mas Faiz. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.